Selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime. Kami ajak Anda untuk menyimak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, konflik antara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mengemuka. PBNU bahkan sampai membentuk tim untuk mengkaji hubungannya dengan PKB. Para mantan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa memenuhi panggilan panitia khusus Tim 5 atau Pansus PKB yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Perseteruan terbaru PBNU dan PKB ini terjadi di tengah pusaran Pansus Haji tengah bergulir di Senayan. Kami ajak Anda untuk berdiskusi terkait topik ini dan kami sudah menghadirkan narasumber di studio yaitu Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga nanti akan terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy. Bang Ray, apa kabar? Baik sejauh ini. Terima kasih bersama kami. Ya. Pak Lukman, Assalamualaikum, apa kabar? Halo, Pak Lukman. Halo. Oke. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda berdua untuk menyimak tayangan yang berikut ini. Kita simak sama-sama. NU dan PKB terlilit konflik. NU sampai harus membentuk panitia khusus dan memanggil kader PKB. Mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy dipanggil. Tadi saya masih ingatkan ya, dokumen-dokumennya saya serahkan kepada PBNU tentang sejarah PKB, ya, bagaimana PKB itu terbentuk oleh secara resmi oleh PBNU, kemudian bagaimana PKB itu keputusannya oleh PBNU itu adalah keputusan formal. Kemudian saya juga jelaskan berdasarkan undang-undang partai politik, kemudian yang bisa dilakukan oleh PBNU adalah memberikan dukungan moral sekuat-kuatnya ya, kepada PKB itu. Ribut-ribut ini diduga adalah buntut dari pembentukan pansus angket haji oleh DPR. Motornya tak lain adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Panitia angket antara lain menyasar Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji tahun ini yang tidak beres. Fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus Haji serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji. Puncak dari perseteruan ini, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, kakak dari Menteri Agama, memutuskan untuk mengkaji ulang hubungan NU dan PKB. Warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. NU yang melahirkan PKB kini terlibat konflik yang tidak perlu. Dan entahkah itu untuk apa? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Saya harus tanya dulu ke Pak Lukman. Pak Lukman, Anda kan dipanggil sama Abah ya, dipanggil sama bapaknya. Ini waktu menghadap sama bapak ini dimintai keterangan, dimarahin, atau diapain ini Pak Lukman? Coba disampaikan kepada kami semua ini. Iya, saya itu agak kaget juga menerima undangan dari PBNU ya, untuk memberikan penjelasan gitu kan terhadap hubungan antara PKB dan NU. Kagetnya itu sama mungkin dengan orang-orang yang menerima undangan KPK misalnya gitu ya. Jadi agak surprise juga. Nah, oleh sebab itu saya mempersiapkan diri lah sebaik-baiknya untuk memberikan penjelasan apa yang menjadi concern PBNU hari ini. Saya bawa dokumen-dokumen semuanya. Nah, kemudian bagus, saya rasa tim yang diketuai oleh Pak Amin Said Husni mencari akar masalahnya, ya, substansi masalahnya. Gimana sih kok sampai hari ini PKB itu selalu
mengeluarkan statement-statement yang tidak baik ya, statement-statement yang tidak konstruktif. Apakah hanya dilandasi misalnya karena perbedaan pandangan politik di Pilpres atau perbedaan pandangan politik ketika muktamar NU di Lampung, atau ada sebab-sebab lain ya. Akhirnya saya urut semuanya, saya katakan bahwa memang hari ini PKB itu secara sistematis mengurangi peran-peran kiai, peran-peran ulama, ya, lebih mengandalkan kepada ketokohan Caimin untuk membangun partai. Dan itu statement itu kan nyata-nyata disampaikan oleh Caimin kemarin di Mukernas, ya. Dengan adanya tambahan kursi PKB di DPR itu menandakan bahwa pendekatan PKB hari ini untuk lepas dari NU itu ternyata diapresiasi oleh konstituen, oleh publik. Ya, saya katakan tidak seperti itu, ya, karena kan yang mengalami kenaikan kursi di DPR itu bukan hanya PKB, ya, Nasdem juga naik, sama lebih banyak naiknya daripada PKB. Ya, Golkar lebih banyak lagi naiknya daripada PKB. PAN juga naik, jadi hampir semua partai-partai yang terlibat di dalam euforia Pilpres itu mengalami efek ekor jas. Ya, nah sementara faktanya di bawah hasil pileg kemarin itu kantong-kantong PKB di Jawa Tengah, Jawa Timur mengalami defisit gitu ya. Jadi konstituen PKB selama ini yang mengandalkan para Nahdliyin itu justru semakin defisit kepercayaannya terhadap kepemimpinan Caimin. Nah, itu mungkin orang bilang ini mungkin tuduhan saya aja gitu ya. Tidak seperti itu, saya katakan ini sistematis. Karena apa? Karena memang muktamar PKB di Bali ya tahun 2019 yang lalu itu secara formal mengeluarkan sebagian besar dari kewenangan Dewan Suro. Ya. Secara administratif nyata-nyata memang hampir sudah lebih daripada 5 tahun, bahkan sebelum muktamar Bali, itu Dewan Suro sudah tidak punya kewenangan untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keputusan-keputusan penting partai. Ya, secara kebijakan administratif seperti itu. Itu kemudian diberikan landasan hukum yang kuat lagi melalui perubahan ADART, di mana sebagian besar dari kewenangan Dewan Suro itu dihilangkan di dalam PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini. Jadi sehingga kemudian kekuasaan kepemimpinan itu sepenuhnya adalah mandatorinya Caimin sebagai ketua umum. Bukan tidak perlu lagi minta nasihat Dewan Suro, minta persetujuan Dewan Suro, bahkan mengganti DPW dan DPC tanpa muktamar, tanpa musyawarah wilayah dan tanpa musyawarah cabang juga diperbolehkan oleh ADART. Ya, akhirnya otoritas tunggal ada di ketum ya. Nah, artinya apa? Artinya memang peran kiai yang selama ini bergabung di Dewan Suro, peran ulama yang selama ini menjadi ruh dari kebesaran PKB itu secara sistematis dihilangkan. Nah, saya kira kemudian nggak ada beban bagi Caimin untuk berkonflik dengan NU, tidak ada beban bagi Caimin untuk berkonflik dengan PBNU, karena memang maksudnya ke sana, maksudnya bagaimana PKB ini tersentralisasi, menghilangkan pengaruh-pengaruh yang lain, ya, pengaruh-pengaruh kiai, pengaruh-pengaruh ulama, sehingga benar-benar itu misalnya hasil dari kerja keras internal pengurus PPP gitu ya. Jadi tafsir Caimin terhadap PKB sebagai partai modern seperti itu. Baik Pak Lukman, ini saya mau tanya dulu analisanya Bang Rey. Ini kalau dibilang konflik rumah tangga, ya kan, tapi kok jadi kayak begini, ya kan? Anda memetakan atau melihat anatomi konflik antara NU dengan PKB ini seperti apa? Kalau dari ketua dulu deh, ketua dengan ketua gitu. Kan kalau mereka berdua kan memang sebetulnya boleh disebut bukan orang yang sejalan kan. Beda mazhab ya? Beda, ya. Yang satu kan Gus Durian kan? Satu Gus Durian. Satunya juga Gus Durian. Iya. Secara pemikiran keagamaan ya. Tapi secara politik kan beda. Berbeda. Ya, jadi kan kalau ketua umum yang sekarang ini politik dan keagamaannya kan Gus Durian gitu.
Kalau ini pikirannya Gus Durian, tapi keagamaannya Gus Durian, tapi politiknya sendiri gitu iya, ya. Kalau kata Mas Lukman tadi, Imin Rian. ini dia membangun mazhab sendiri nih Iya, sekarang. makanya dia bikin mazhab sendiri gitu. Mazhab sendiri. Artinya itu terkonfirmasi dan itu menjadi penyulut konflik yang berkepanjangan begitu. Oh, saya kira kan kalau itu misalnya di Muktamar 2019 sampai 2024 itu kan artinya udah 5 tahun dan relatif sebetulnya kan nggak dipersoalkan. Nah mungkin ketika dia menjadi dipersoalkan kala ada pansus haji ini. Gitu. Begitu ada pansus haji ya lalu mulailah dicari tahu ada apa kok bisa apa namanya ini ya satu rumah kok saling intip juga Satu rumah berantem. Iya kan karena Menteri Agama dengan PKB kan sama gitu kira-kira. Iya. Nah kok tiba-tiba kok seperti pansus hajinya justru dimotori oleh salah tapi satunya itu kan orang hilir kan, PKB. Bang. Artinya dari hulu kalau pemantiknya kita lihat tadi kata Pak Lukman Edi itu mulai dihilangkannya pengaruh kiai-kiai dalam Justru pengambilan menurut keputusan. saya itu nggak begitu concern mereka awalnya tuh soal ADART yang berubah kan, yang ADART yang menjadi Caiminian sekarang ini gitu Caimin ya. sentris ya. Caimin sentris itu gitu. Tapi itu jadi concern kala muncul soal apa namanya pansus haji ini gitu kan. Karena apa gitu? Karena apa namanya itu ya Menteri Agama yang sekarang juga orang PKB. Lu kok dipansus gitu kira-kira itu kan. Nah, dalam konteks itulah mungkin ada semacam keterkejutan di internal PKB. Lalu Jadi mereka sebenarnya mencari ini tahu. ribut internal NU atau internal PKB? Saya kira mungkin lebih tepat itu dilihat dari konteks pansus hajinya. Oke. Artinya secara tidak langsung mungkin memang ada rencana mengevaluasi karena seperti yang saya sebutkan tadi kan Ketua Umum PBNU ini beda politiknya ini alirannya dengan Caimin gitu ya. Dan luka itu masih terus menurut saya ya. Belum kering ya. Belum kering di lingkaran orang-orang yang dipinggirkan oleh Caimin dalam konteks perebutan PKB. Semakin parah tanda petik artinya ketika. Nah ada pemicu nih. Nah. Pemicunya yang salah satunya itu adalah itu. Sebab logikanya begini, kalau misalnya tidak ada kasus pansus ini, mungkin tetap akan ada rencana untuk evaluasi, tapi itu nggak akan dilakukan sekarang. Kenapa? Lah ini pasca Pilpres. Menjelang pilkada dan PKB naik suaranya. Nggak produktif ya? Bukan soal nggak produktif, secara politik tuh nggak strategis banget. Gitu loh kira-kira. Gimana? Atau ada upaya memang untuk melakukan pembusukan? Karena kan pasti kepengurusan yang sekarang solid. Gitu. Kalau dilakukan sekarang kan sangat solid. Solidnya mereka baru mendapatkan kursi banyak. Kedua sekarang mau menghadapi pilkada bulan November. Tapi partai lain juga kursinya tambah banyak sih Bang. Oh iya, tetapi kan jangan dilihat yang lainnya naik atau tidak. Di PKB-nya sendiri naik itu loh. Itu kan artinya setidaknya mungkin di kepengurusan yang sekarang menganggap bahwa kepengurusan mereka sukses. Jadi oleh karena itu kan nggak punya alasan untuk mengganti Caimin misalnya, mengganggu Caimin. Jadi alasan misalnya. yang kuat adalah melepaskan ketergantungan. Karena alasan yang paling mungkin itu adalah alasan yang paling mungkin mengganti ketua umum kalau ketua umumnya gagal kan dalam pilpres khususnya dalam pileg khususnya. Ini kan tidak gitu. Yang saya mau katakan kalau nggak ada kasus pansus ini, pansus haji ini, mungkin akan ada evaluasi, tapi nggak akan dilakukan sekarang. Dan tidak seheboh ini, karena ini menyasar Gus Menteri yang kebetulan adiknya ketum PBNU, begitu ya? Ada hubungan itu juga, tentu harus dilihat. Kan ini bukan cocokologi, tapi memang itu saling terkait. Fakta. Tapi pertanyaan singkat sebelum kita break, saya kembali ke Pak Lukman Edi. Apakah ini sebenarnya hanya konflik di level elit saja, Pak Lukman, yang kemudian menyeret institusi PBNU secara organisasi dan juga PKB, begitu Pak Lukman? Pandangan Anda setelah kemudian bertemu dengan bapak-bapak senior di PBNU. Karena memang PBNU sendiri kan secara sekarang ini justru memanggil saya itu atas nama institusi, atas keputusan pleno PBNU setelah Mukernas beberapa hari yang lalu di Bidakara yang menunjuk pleno itu menunjuk Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni sebagai perwakilan PBNU untuk menyelidiki dan inventarisir lah kira-kira apa duduk masalah antara NU dan PKB ini. Jadi ini bukan keputusan perorangan, ini sudah merupakan keputusan PBNU sebagai sebuah institusi.
Nah, berkenaan dengan tadi yang menyatakan bahwa waktunya, ya apakah ini waktu yang tepat untuk mengulik-ngulik ya, justru ini adalah waktu yang tepat. Kami di PKB itu panjang Pak Rai konfliknya ya, bahkan dulu konfliknya itu bisa 5 tahun masa kepengurusan itu 3 kali muktamar karena begitu banyak konflik yang kami lalui, sehingga kami itu rasa sayang terhadap PKB itu begitu besar karena berhasil melewati berbagai macam konflik itu. Jangan minta kami berkonflik atau mengevaluasi kepemimpinan DPP itu ketika mau pemilu, mau misalnya pilpres atau mau pemilu legislatif, karena implikasinya besar bagi konstituen. Ya. Konstituen hilang kepercayaannya kepada partai ketika konflik itu mendekati pemilu. Tapi sekarang tampaknya PKB sangat confident ya Pak ya? Sekarang sudah selesai semua, pemilu sudah selesai, pemilihan presiden sudah selesai. Saatnya kita untuk mengevaluasi secara total. Apakah kepemimpinan Caimin hari ini berhasil? Apakah kepemimpinan Caimin sekarang ini tetap konsisten dengan ruh dan spirit PKB, spirit NU sesuai dengan Mabda Siasi, atau ada penyimpangan-penyimpangan? Nah, itu yang saya kira yang perlu kita evaluasi secara total, ya, dari sisi filosofis, dari sisi regulasi di dalam ADART, dari sisi manajemen kepemimpinan partai politik, itu juga harus dilakukan evaluasi. Pak Lukman, urusan evaluasi itu kan urusan internal kan, bukan urusannya bapaknya kan, PBNU. Gimana? Urusan evaluasi itu kan urusan internal PKB kan, bukan urusan melibatkan bapak atau ibu misalnya PBNU begitu kan? Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Memang secara institusi tidak bisa disamakan PKB dengan PBNU. PKB adalah organisasi partai politik, ya, sementara NU dan PBNU adalah organisasi ormas gitu ya. Tetapi semua orang juga tahu ada hubungan-hubungan yang erat antara PKB dan NU. Pertama adalah hubungan historis ya, karena memang PKB itu didirikan secara formal oleh PBNU. Ya, bukan didirikan oleh oknum-oknum, tapi secara formal institusi yang mendirikan PKB. Itu aspek historisnya. Ada juga aspek ideologis, filosofis, ya. Karena apa? Karena visi-visi PKB, siapapun ketua umumnya, siapapun pengurusnya, tetap harus membawa visi rahmatan lil alamin, ahlus sunnah wal jamaah, ya, karena itu bahagian dari ideologi NU yang diemban oleh pengurus-pengurus PKB. Ya. Kemudian ada lagi hubungan konstituen, ya. Walaupun tidak semua orang NU memilih PKB, tetapi boleh dikatakan yang memilih PKB itu semuanya NU gitu loh. Jadi ini hubungan konstituennya erat. Iya, sulit dilepaskan. Bukan hanya hubungan konstituen, tapi ada hubungan kenasapan juga, karena pengurus PKB di cabang-cabang itu umumnya adalah kiai, ya, alumni pondok pesantren, gitu. Iya. Baik, Pak Lukman, ini soal nasab ya, tapi beda mazhab ya. Oke, saya harus tahan dulu statementnya Pak Lukman karena kita harus rehat sejenak. Nanti setelah itu kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ini adalah alasan-alasan yang kemudian dilakukan upaya kajian hubungan dengan PKB. Ini hasil paparan dalam rapat pleno PBNU. Yang pertama, PKB semakin jarang berkonsultasi dengan PBNU. Ya iyalah, kata Pak Lukman Edi tadi, kan memang itu yang disampaikan oleh Ketum Caimin. PKB tidak mempertimbangkan kader NU dalam pilkada. Kemudian lebih berorientasi pada kekuasaan. Udah beda mazhab ya Bang Rey ya. Semakin tergantung pada Muhaimin Iskandar. Dan pernyataan elit PKB yang menyerang PBNU. Oke, silahkan Bang Rey dielaborasi nih. Yang mana dulu nih kira-kira? Ini semua alasan-alasan yang paling logis yang membuat kita tidak hanya melihat ini sebenarnya konflik elit saja, atau bagaimana? Mungkin tidak elit juga, karena kan ada hubungannya dengan poin kedua tadi itu. Bahwa PKB tidak mempertimbangkan dengan serius kader-kader NU untuk maju di dalam pilkada. Meskipun tentu kalau kita bicara secara umum, ya itu ini sekarang udah logikanya logika pasar pemilu. Tapi jangan lupa loh, kurang lebih 70% caleg PKB di Pileg pemilu 2024 itu kader NU.
Ya kadang-kadang begini ya, orang berorganisasi ini yang disebut dengan kader itu umumnya mereka yang pernah terlibat dalam kepengurusan gitu loh. Soal Jadi, militansinya. soal bahwa ia secara kultural orang NU begitu ya, Oke. kemudian paman agama secara NU itu belum dianggap sebagai bagian yang disebut dengan kader itu tadi gitu loh Iya, kira-kira. Jadi ada cara pandang kayak begitu tuh, bahwa yang disebut dengan kader itu ya mereka setidaknya pernah terlibat dalam kepengurusan mana, di level mana, macam-macam. Misalnya kayak saya nih, Iya. ya saya dianggap bukanlah kader NU, karena saya nggak pernah menjabat apapun di lingkungan NU, meskipun secara kultural saya adalah orang NU. Saya lulusan PC-nya juga pesantren. bukan PCNU. Iya, makanya saya lulusan pesantren, saya penganut Cak Nurian dengan Gus Durian, gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi nggak akan teridentifikasi sebagai seorang kader NU. Oh, gitu lo kira-kira. pesantren saya dulu NU loh. Saya nggak bisa ngaku-ngaku dari NU dong ya. Itu dia, karena kan seperti yang saya sebut tadi itu, umumnya cara pandang yang disebut dengan kader itu mereka yang sudah pernah terlibat di dalam kepengurusan struktural. Iya. Tapi di itu lingkaran kan NU. administratif struktural. Itu cara pandang. Oke. Bukan, saya tidak berbicara soal konstitusinya. Cara pandang itu maksud saya. Oke, kalau dari perspektif Kiai misalnya Bang Rim melihat ketersinggungan itu bisa menjadi pemicu soal-soal yang tadi itu kan, di trigger di Itu kan yang poin pertama. Poin pertama yang menyinggung ke poin ketiga. Poin pertama itu kan adalah makin ditepiskannya peran-peran ulama atau kiai-kiai NU di dalam pengambilan keputusan di lingkaran NU, PBNU, dan makin dominannya pengaruh Caimin di dalam PKB. Jadi dua hal ini kan ketemu yang membuat secara politik ya peran-peran para kiai ini mulai terhapuskan. Kan kita ingat memang dulu kan, misalnya ketika mau menjadi calonkan presiden, Gus Dur itu selalu mengatakan saya harus sowan dulu ke Kiai Langitan. Kiai, betul. Nah, tradisi itu setidaknya dalam 2 pilpres terakhir ini kan agak jarang kita dengar tuh dilakukan oleh Caimin. Misalnya, apakah Caimin akan konsultasi dengan Kiai dulu, gitu ya, atau khususnya di 2024 ini. Bahkan gerak-gerik Caimin yang pindah dari sini ke sini itu sebetulnya memang kelihatan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dirinya dengan tentu elit PKB yang kelihatan tidak memiliki hubungan lagi secara emosional, spiritual dengan putusan-putusan para kiai untuk Pilpres 2024 ini ya kan. Ini kan Caimin seperti jalan sendiri nih. Iya, ya kan? iya. Tapi kan Nggak ada Caimin yang juga disebut dengan sowan ke kiai-kiai Bang Rey. Cuma mungkin karena adanya perbedaan. Yang saya mau katakan itu dulu kan selalu menguat istilah yang disebut dengan kita harus mendapat perhatian dari para kiai gitu ya. Kita harus mendengar kata-kata dari Kiai Langitan gitu. Bahwa pada prakteknya itu juga nggak dilakukan misalnya, tapi wacana itu dikembangkan gitu loh. Itu yang justru menandakan bahwa PKB setidaknya di eranya Gus Dur dahulu itu tidak bisa hilang dari pengaruh para kiai. Entah bahwa kemudian apakah itu dilakukan atau tidak, itu hal lainnya. Itu yang menurut saya di 2024 ini agak kosong. Di wacananya nggak muncul bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PKB, dalam hal ini khususnya Caimin, yang beralih dari katakanlah ya Prabowo ke Anies Baswedan itu adalah merupakan konsultasi dirinya dengan kiai-kiai Langitan misalnya begitu. Yang saya mau katakan di catatan itu. Nah, kalau kita lihat konteks ini, itu menandakan apa yang disebut tadi, makin kurangnya peranan para kiai di dalam pengambilan keputusan strategis di lingkaran PKB yang sekarang merujung kepada Muhaimin Iskandar sentris itu tadi gitu kira-kira. Atau mungkin memang Caimin pengen memposisikan diri sebagai kiai langitannya NU sekarang. Saya kira dengan situasi yang seperti yang sekarang, ya memang tidak kita mengatakan Caimin ingin menjadi figur tunggal di dalam PKB itu gitu. Dan bahkan jika mungkin menjadi PKB dengan dirinya itu jadi identik. Kan itu kira-kira yang sekarang menuju ke arah PKB sana. adalah Caimin adalah PKB gitu. Jadi identik. Saya jadi ingat zaman Orde Baru ya, Pak Harto dengan Golkarnya begitu ya. Kurang lebih mungkin akan mengarah ke sana. Ya itu saya kira tabiat dari politisi kita bukan hanya di PKB gitu kan. Di mana-mana terjadi proses identifikasi antara ketua umum dengan partai politiknya gitu. Nah itu satu. Tapi pertanyaannya adalah apakah akan efektif? Misalnya tanda kutip teguran yang dilakukan oleh PBNU, apalagi kalau masuk ke wilayah yang lebih struktural yang sekarang tengah dilakukan oleh PBNU. Jawaban saya agak ragu. Kenapa? Karena Caimin sudah memutuskan hubungan struktural itu. Bahwa ada hubungan emosional, tapi ada hubungan historis,
ada hubungan katakanlah semacam spiritual iya gitu. Tapi nggak ada hubungan struktural. Hanya sebatas saran dong ya. Iya, Tidak jadi misalnya mengikat. kalau PKB mengatakan sebaiknya ada PKB luar biasa, misalnya atau muktamar luar biasa, lah mekanismenya gimana? Ya kan gampang jawabannya terima kasih gitu kan. Iya, makanya mekanismenya seperti apa? Nah, oleh karena itu setidaknya dalam bacaan saya sampai November nggak akan terjadi apa-apa. Bacaan saya ini. Oke, Karena tahan di situ kita dulu. November kita pilkada ya. Karena itu tujuan utama kalau bicara PKB sebagai partai politik gitu kan. Iya. Nah, kan beda dengan PBNU. Cuma rohnya tidak bisa dipisahkan. Nah, saya sekaligus ingin meminta kepastian dari Pak Lukman Edy dari energi atau kemudian apa ya, aura yang Anda dapatkan setelah ke PBNU berdiskusi, apakah konflik ini akan mengarah kepada islah selesai atau makin berkepanjangan? Kalau kita jadikan target November ini yang akan memengaruhi PKB tanda petik, itu bisa membahayakan posisinya. Apakah itu sebagai hal yang dituju oleh PBNU atau seperti apa Anda melihatnya, Pak Lukman? Kalau berdasarkan dialog tadi ya di PBNU, lebih kurang selama 2 jam, mulai jam 12 sampai jam 2, itu saya kira PBNU ingin meletakkan kembali pesan-pesan moralnya, ya, pesan-pesan moralnya. PBNU menyadari bahwa PBNU itu adalah institusi yang berbeda dengan PKB. Ya. Iya. Ya, tapi PBNU juga paham bahwa mereka punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari PKB. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi saya menyampaikan juga saran-saran saya, sekaligus saya memberikan saran. Ya. Saya bilang PBNU selayaknya memberikan pesan-pesan moral yang kuat, ya, memperbaiki PKB ini. Ya. Saya katakan bahwa PKB kan tetap anaknya PBNU, ya, tetap anaknya. Wajar dong kalau orang tua kemudian memberikan pesan-pesan moral yang kuat, dan disitulah letak politik kebangsaan yang bisa dimainkan oleh PBNU. Ya, Pak Lukman, Anda sendiri sekarang dan posisinya pesan moral sebagai itu- apa, Pak? Apakah Anda tetap merasa menjadi kader PKB dalam arti politik atau tetap sebagai Nadliyin di bawah PBNU, Pak? Ya mungkin PBNU memanggil saya karena track record saya ya. Saya deklarator PKB di Provinsi Riau. Saya pernah menjadi ketua DPW, ketua DPC. Karir politik saya di PKB itu mulai dari bawah, ya, mulai dari DPC sampai DPW, kemudian menjadi sekjen. Saya menjadi sekjen yang terlama semenjak PKB berdiri. Ya, saya 2 periode, 2 tahun, kemudian dipecat Gus Dur, kemudian tambah lagi 5 tahun, ya. Jadi 7 tahun saya menjadi sekjen PKB, kemudian menjadi ketua DPP juga 5 tahun, ya. Kemudian menjadi ketua fraksi PKB di MPR. Ya. Jadi track record saya di PKB sebagai politisi PKB itu cukup lengkap lah, dan mengalami sejarah mulai pembentukan karena sebagai deklarator di daerah sampai dengan hari ini. Tidak pernah hijrah kepada partai lain. Oke, Ya, berarti tidak darah pernah Anda kita- PKB murni ya, Pak Lukman ya. Tapi singkat saja Pak Lukman, dalam waktu singkat, prediksi Anda setelah Anda berdiskusi, berdialog ya, akan kemana arah konflik ini? Saya kira PBNU akan menyusun narasi-narasi pesan-pesan moral yang kuat, Ya. dan itu pasti akan sangat diperhatikan oleh cabang-cabang dan wilayah PKB. Ya. Karena sebagian besar dari cabang-cabang dan wilayah PKB ini, kecuali ada beberapa yang memang daihatnya Caimin yang hidup mati buat Caimin itu mungkin nggak masuk lah di kupingnya gitu ya. Tapi sebagian besar yang lain itu masih sangat mendengarkan apa sih pesan-pesan moralnya PBNU. Ya. Dan kemudian pesan-pesan moral dari PBNU itu bisa menjadi landasan sikap dari cabang-cabang dan wilayah-wilayah dalam mengevaluasi kepemimpinan PKB ini. Jadi evaluasinya bukan hanya dari sisi hasil pemilu, ya, dari pola kepemimpinan juga evaluasi. Ya, baik. Kita tunggu itu yang diusulkan juga Pak Lukman. Bang Rey, 1 menit saja nih. Saya harus mendengarkan konklusi dari Anda. Anda tadi menyatakan keraguan-raguan ya kan? Lalu berujung kemana kira-kira konflik bersaudara ini? Saya kira ini agak panjang, gitu ya. Sampai Jadi, selesai pilkada? justru menguatnya itu setelah pilkada. Oke. Kalau sekarang ini seperti yang saya sebutkan tadi kan,
Baru mulai nih ya. Bukan saja baru mulai ya, ada kendala apa? Ketergantungan orang terhadap Caimin ini kuat sekarang menjelang pilkada kan, gitu ya. Sehingga dengan begitu pengurus-pengurus di bawah ini nggak mau main-main dulu deh gitu kira-kira. Ini kan. dijadikan musuh bersama makin solid begitu. Ya, nah oleh karena itu mungkin akan ditunda ya sampai November. Setelah November tergantung pada PBNU-nya. PBNU-nya masih punya semangat apa enggak? Karena pansusnya juga dengan sendiri sudah selesai kan. Karena pansus ini kan cuma menyasar sampai November, Oktober lah ya, 22 Oktober Presiden sudah mangkat. Atau tergantung kinerja PKB di pilkada nanti kan? Seperti enggak, apa? kan saya menyebutkan tadi kan salah satu pemicunya ini adalah soal pansus kan. Iya. Nah pansusnya 22 Oktober udah selesai, mau tidak mau kan. Nah setelah pilkada nggak ada lagi juga sesuatu yang bagi PBNU lebih mudah masuk karena nggak ada lagi ketergantungan pada Caimin. Tapi pertanyaannya adalah apakah PBNU masih punya minat lagi? Itu pertanyaannya. Setelah November ini gitu. Nah, setelah November ini apakah PBNU masih punya minat untuk tanda kutip ya mempertanyakan kinerja, hubungan, sudah nggak seksi lagi macam-macam dan seterusnya itu setelah itu gitu loh. Nah, ini makanya setelah November ini kemungkinan besar bolanya tergantung PBNU. Kalau PBNU-nya masih tetap merasa ingin terus maju, dia akan maju. Tapi kalau tidak, ya akan dengan sendirinya akan selesai. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus. Bang Rey, terima kasih. Sama-sama. Lama nggak ketemu, sekali ketemu. Harusnya kita bablas terus ini ya. Oke, terima kasih Bang Rey. Baik, pemirsa, sekaligus diskusi kita ini berakhir, juga mengakhiri program NTV Prime untuk edisi hari ini. Saya Doni The Kaiser, atas nama rekan redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka.